hadirnya Dharma Santi BUMN ini sangat terasa bagi umat Hindu. Kami yakinkan kepada Pak Menteri agar merasakan bahwa kita bersaudara. Tahun-tahun sebelumnya kita belum mengajak atau melibatkan umat kita yang ada di Sulawesi, umat kita yang ada di Papua. Ya kan? Jadi tahun ini kita tambah. Jadi kita membangun narasi sekarang pembinaan yang berimpact kepada generasi muda. Generasi muda. Kepemudaannya, ya kan. Generasi muda yang ke depan nantinya akan pegang pimpinan sebagai pimpinan, ya kan. Harus kita siapkan dari sekarang. Kalau tidak disiapkan sekarang, telat, ya kan. Tetap teguh di jalan Dharma. Kembangkan kreativitasnya. Tadi kemampuan-kemampuan tadi itu ditingkatkan juga. Suatu saat Astungkara posisinya di tempat-tempat kita atau bahkan lebih tinggi dari kita akan sangat senang sekali. Terpilih walaupun tidak jumlahnya besar. Kita masih belum mengatakan belum menjadi mayoritas lah, mungkin masih tumbuh, sama-sama tumbuh, mungkin kita masih tetap di minority, tapi kita harus yakin bahwa kita mampu. Kemudian kedua adalah networking. Pada saat adik-adik mau mencari kerja praktek, ya kan, ada channelnya. Karena dulu pengalaman saya nyari kerja praktek susah, ditolak, maju sini tolak, nggak ada yang dikenal gitu kan. Di BUMN kan punya core values-nya akhlak ya, ada adaptifnya gitu kan. Adaptif terhadap perubahan zaman. Tadi challenge-nya di luar biasa dibandingkan dengan yang di Bali. Kalau di Bali kan sistemnya itu mensupport semua ekosistemnya. Kalau di sini ekosistemnya men-challenge semua. Gitu. Penting buat saya yang sering berdiskusi dengan anak-anak muda di bidang leadership gitu. Komunikasi. Komunikasi sangat penting. Hal-hal itu jadi mungkin cara berpikir pekerjaan itu harus yang kreatif. Jadi kadang-kadang ada beberapa yang ngomongnya mungkin bukan by system tapi by sinten. Jadi kalau kenal, bisa cepat kerja praktek. Ya Sinten nih kayaknya. Om Swastiastu Rahayu pemirsa Hindu Channel. Kembali lagi di Hindu Channel. Terima kasih pemirsa Hindu Channel sudah menyaksikan tayangan-tayangan video dari Hindu Channel, baik dari kegiatan pemuda, kemudian tokoh-tokoh Hindu, ajaran terkait dengan filsafat Hindu, sastra Hindu, kemudian juga literasi Hindu tentu saja. Dan tentu pada hari ini kita akan mendatangkan dua narasumber yang akan memberikan gebrakan di tahun 2025 ini, khususnya Panitia Dharma Santi BUMN. Sebelum kita memberitahu siapa narasumber kita pada hari ini, Hindu Channel memberikan informasi adanya lomba cipta lagu rohani Hindu yang berkolaborasi dengan Panitia Dharma Santi BUMN. Batas pengirimannya itu di 30 Maret 2025. Segera kirimkan sekarang juga para generasi muda Hindu. Langsung saja kita sapa Bapak Harjawan Balaningrat, Dewan Pengarah Dharma Santi BUMN 2025. Testu, Pak. Swastiastu, Dek Miko. Rahayu. Rahayu, siap. Terakhir ketemu di Gunung Salak. Gunung Salak. Gunung Salak. Ya, baru pertama Miko melihat Pak Harjawan. Kemudian juga kita hadirkan di podcast Dharma Santi ini, di podcast Hindu Channel ini, Ketua Panitia. Sudah tidak asing Bapak Iputu Puja Astawa. Testu, Pak. Swastiastu, Mas Miko. Rahayu sareng sami. Sering ketemu sama Pak Puja. Siap. Itulah karmanya di situ. Karmanya. Pemirsa Hindu Channel, hari ini kita coba sebelum bertanya lebih lanjut terkait dengan kegiatan Dharma Santi, karena perdana seorang Pak Harjawan Balaningrat, tokoh Hindu BUMN-nya, pengarah Dharma Santi-nya udah 3 tahun berturut-turut di Dharma Santi. Bapak, kita mau tanya nih, saat menjadi mahasiswa, saat masa mudanya, walaupun sekarang masih muda, Pak, yang dihadapi itu sebagai generasi muda pada masa itu seperti apa? Oke,
Swastiastu semua umat Hindu seluruh Indonesia, bahkan mungkin sampai ke luar negeri yang mengakses podcast ini, Hindu Channel. Pertanyaan itu memang sudah lama sekali yang lupa mengalaminya, tapi ada hal penting karena yang berasal dari Bali, pergi SMA, lulus sekolah SMA, ikutlah ikatan dinas di Telkom di Bandung, sehingga memang bekal yang kita dapatkan masih sangat minim, terutama ajaran-ajaran Hindu dan ajaran-ajaran Dharma yang kita dapatkan di sekolah maupun di rumah. Itu membuat kita walaupun cukup sedikit itu, tapi kita di luar Bali akhirnya mencari. Banyak kita mencari, banyak kita mempelajari untuk meyakinkan diri, karena kita di daerah rantau yang tentu bersinggungan dengan agama-agama lain. Teman-teman kita yang non-Hindu banyak sekali. Kita akhirnya bisa menguatkan diri dengan membaca banyak lagi hal-hal yang perlu kita pelajari di rantau. Mungkin kalau di Bali saja hal itu mungkin tidak terasa. Tapi kalau di luar Bali ya terasa. Misalnya kayak sekarang nih hari Jumat gitu, kita di asrama misalnya waktu itu tanya, Jumatan. Nah, saya bilang, saya Hindu, saya tidak perlu melakukan Jumatan, tapi saya masih mempelajari. Dan kita biasanya di mahasiswa itu memanfaatkan waktunya. Teman-teman Jumatan kita kumpul, mengundang guru agama untuk memberikan pelajaran agama Hindu di hari yang sama, Jumat gitu. Masih ingat Pak gurunya dulu siapa? Oh, masih. Jadi guru agama Hindu itu dari Angkatan Darat, itu Ida Bagus Mandre di Bandung. Jadi memang betul-betul kita banyaklah diskusi. Terutama kita haus sekali untuk menguatkan iman kita sebagai umat Hindu di rantau gitu. Jangan sampai istilahnya kita kalah berdiskusi sehingga kita bisa menyerah pindah agama. Artinya bahwa dari Pak Harjawan menyampaikan bentengnya kita semakin kuat. Semakin gitu, kuat dan mencari. Nah, Pak Harjawan, dari pengalaman di masa mudanya, kemudian ketika kita Hindu Channel dapat informasinya benar atau salah, kita tidak tahu bahwa Bapak hari ini sudah pensiun seperti itu. Nah, ada alasan tersendiri tidak sih kenapa kok masih semangat untuk terlibat dalam kegiatan Dharma Santi BUMN 2025 ini seperti itu? Nah, ada alasan tertentu nggak sih? Atau apa sih motivasinya kan gitu? Ya, ini makasih Mas Miko, ini calling, panggilan. Jadi 2023, tahun 2023 itu pertama kita menyelenggarakan Dharma Santi itu dengan susah payah tanda kutip, dengan upaya yang kuat, meyakinkan pemimpin-pemimpin di BUMN, ada di situ ada Sesmen, ada Menteri BUMN, Wamen, pemimpin-pemimpin puncak, bahwa tidak semua BUMN-BUMN yang ada itu, yang artinya di bawah naungan Kementerian BUMN itu mampu menyelenggarakan acara Dharma Santi, baik itu karena jumlah umatnya minim, sedikit, atau mungkin tidak mengalokasikan anggaran. Bagi yang BUMN yang jumlah umatnya banyak, cukup kuat, seperti saya di Telkom dulu, atau mungkin di Pertamina, BRI, BNI, dan lain sebagainya, mampu dan mempunyai komunitas Hindu, pengelolaan binrohnya, Bina Rohani Hindu, yang bisa menyelenggarakan. Tapi kan seperti land, atau mungkin ada BUMN kecil yang agak sulit, jumlah Hindunya mungkin 1-2 orang,
kapan dia bisa merasakan. Jadi itu kami yakinkan kepada Pak Menteri agar merasakan bahwa kita bersaudara dalam lingkungan Kementerian BUMN, maka ditarik, tidak lagi menyelenggarakan satu persatu di BUMN-nya. Ditarik ke atas, ke dalam kementerian, maka kementerianlah yang bertanggung jawab. Jadi semua BUMN bisa merasakan sebagai keadilan beragama yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN yang menginisiasi, sehingga ini sangat kompak, semua bisa dilaksanakan dan size-nya bisa sangat besar. Kalau itu masing-masing size-nya mungkin akan sangat kecil-kecil dan banyak, tidak terasa. Gitu Mas Vito. Apalagi di Dharma Santi pertama beliau langsung hadir. Nah, komitmennya memang begitu. Mas Harjawan coba alokasikan waktu dan tanggal, nanti mudah-mudahan saya bisa hadir dan membanggakan waktu itu. Memang bisa hadir. Dan hari ini Pak Harjawan ditemani oleh Ketua Panitia Dharma Santi BUMN. Tentu saja yang 2025 ini kan berarti artinya sudah berjalan yang ketiga Dharma Santi. Pak Pujo, ada pertanyaan khusus, nanti juga ada pertanyaan tentang pemuda. Karena temanya ini secara garis besar ada poin pemudanya, Pak. Namun yang menjadi pertanyaan pertama adalah ini akan diselenggarakan di mana yang ketiga tahun ini? Apakah ada hal yang istimewa, ada tempat khusus seperti itu? Kemudian kapan? Apakah akan sama seperti tahun lalu? Ini waktunya dengan nyepi lebih panjang, karena momen nyepi harus dirasakan Pak Pujo. Jangan sampai selesai nyepi, jedanya lama, di bulan Mei kita baru acara kan gitu Pak Pujo. Ini monggo Pak Pujo. Baik, makasih Mas Miko. Sesastu, semeton sami. Jadi tadi ada pertanyaan, gimana yang tahun ketiga ini? Ya. Jadi pertama kami mengucapkan terima kasih ya kepada Kementerian BUMN. Supportnya luar biasa. 2 tahun kemarin kita ngadakan juga disupport betul. Bahkan Pak Menteri hadir, Pak Deputi, IT, SDM juga hadir beliau kan ya. Bahkan Pak Dirjen Hindu juga hadir pada waktu itu. Jadi ini luar biasa support dari pemerintah, stakeholder kami gitu kan ya. Di tahun ketiga ini pun kita akan adakan di 13 April di tempatnya masih sama di Taman Mini dengan beberapa pertimbangan tentunya. Pemilihan lokasi Jakarta untuk acara pusat, acara intinya ya, itu tentunya melihat juga dari kemudahan mobilisasi tamu-tamu VVIP. Ya, kalau misalnya tempatnya agak jauh, tentunya akan menyulitkan kita. Ya kan? Kemudian mobilisasi juga pekerja dan keluarga. Begitu juga nanti dengan tamu-tamu undangan kita yang lainnya gitu ya. Seperti let's say di tahun ini mungkin kita akan banyak melibatkan adik-adik mahasiswa gitu ya. Beberapa kampus mungkin Jakarta tuh banyak, jadi ini kita libatkan itu. Kemudian juga kita melihat bahwa ini acara BUMN, kemudian kita lakukan di BUMN juga. Dalam hal ini di Taman Mini merupakan bagian dari BUMN in Journey. Ya. Dan kita juga melihat situasi sekarang di mana tantangannya adalah efisiensi. Ya kan? Kami sudah membandingkan beberapa tempat dan ternyata tempat ini memang yang paling kompetitif. Jadi tidak hanya melihat kompetitif tapi representatif juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bernuansa budaya, agama gitu ya. Di samping itu, keluarga yang datang setelah selesai acara mungkin bisa lanjut berekreasi, menambah values days keluarganya gitu kan. Jadi banyak ikutannya gitu. Makanya kita melihat dari banyak aspek dan tetap kita pilih Taman Mini untuk bisa sebagai venue acara puncaknya di tahun ini. Jadi semoga Hindu Channel diundang, Pak. Jadi kemudian Pak Pujo, sama seperti Pak Harjawan tadi, kita sempat bertanya terkait dengan bagaimana sih pengalaman di masa mudanya seperti itu. Namun pertanyaannya mungkin akan ada sisi berbeda. Masa SMA-nya, masa kuliahnya itu di mana? Kemudian ikut UKM nggak sih di masa mahasiswa? Ketika ikut UKM,
adakah tokoh-tokoh Hindu kita di masa itu merangkul atau pengalaman dari Pak Puja bahwa Dharma Santi BUMN ini alasan merangkul anak muda itu karena pengalaman dulu itu belum berkolaborasi dengan para tokoh-tokoh kita seperti itu. Karena ini beririsan Pak dengan tema yang sangat menarik ini dari Dharma Santi tahun ini. Walaupun panjang Pak, tapi ada anak mudanya paling tidak bangga nih Pak. Siap. Ya monggo Pak. Siap, baik, makasih. Saya tinggal di Negara ya, Negara Kabupaten Jemberana di Bali, gitu kan, Bali Barat. Kalau orang nyebrang dari Jawa masuk Gilimanuk, kota pertama yang kalau arah ke timur Denpasar, kota pertamanya di Negara. Jadi saya dari SD, SMP, SMA di Negara. Begitu selesai ke Surabaya melanjutkannya. Tantangan kan pertama budayanya pasti beda kan. Iklimnya juga beda. Panas, nyamuk gitu kan. Itu luar biasa situ kan. Menyesuaikannya dengan bahasanya juga berbeda gitu ya. Ini tantangan benar waktu melaksanakan itu. Dan pada saat kuliah juga gitu. Pada saat kuliah ya kita aktif di himpunan mahasiswa, kita ada juga ikut. Kemudian di senat mahasiswa di fakultas juga ikut bagi ngurusin kerohanian. Kemudian di perkumpulan Hindu di kampus juga kita ikut. Kemudian ada juga perkumpulan Bali. Jadi tidak hanya Hindu. Semua yang punya ikatan emosional dengan Bali gabung. Jadi yang Muslim pun ada, yang Buddha, yang Kristen ada. Itu ada penerimaannya juga itu Pak. Di asrama gitu kan. Jadi kita ikutin semua itu gitu untuk nambah saudara gitu kan. Tadi challenge-nya di luar biasa dibandingkan dengan yang di Bali. Kalau di Bali kan sistemnya itu mensupport semua ekosistemnya. Kalau di sini ekosistemnya men-challenge semua gitu. Ya kan? Jadi kita mesti siap-siap dengan hal yang seperti itu pada saat di luar gitu kan ya. Nah, kegiatannya tentunya banyak ya pada waktu di kampus. Kalau di Hima mungkin ya kegiatan yang orientasinya ke jurusan ya. Kebetulan waktu itu saya di bidang hidromodelingnya kita pegang. Jadi bikin model kapal dari kayu gitu kan. Kebetulan ada pendanaan gitu ya. Nah kemudian kalau di kerohanian ya tadi acara penerimaan mahasiswanya kita ikut. Ya kan? Kemudian ya mahasiswa juga di challenge untuk ngadain kegiatan apa gitu kan. Setiap angkatan punya kegiatan tuh ciri khas, ngadain kegiatan apa. Tentu kesulitannya adalah di bagian pendanaan pastinya. Kesulitan mahasiswa pasti pendanaan gitu kan. Acara apapun kita di mahasiswa ada pendanaan. Jadi kita effort apa yang harus kita lakukan gitu kan. Nah, kebetulan di Pertamina kami tempo hari dari 2008 sampai 17 itu hampir setiap tahun kita ngadain acara Dharma Santi. Kalau sebelumnya Dharma Santi kita lakukan lokal ya. Artinya semua panitia acara juga dari Pertamina. Begitu 2008 sampai 17 kita challenge adik-adiknya ini. Kita libatkan banyak kampus untuk ikut mendesain acaranya, ikut terlibat di acaranya. Tentunya karena tadi keterbatasan sumber daya di Pertaminanya. Kemudian satu sisi Pertamina punya anggaran gitu kan. Adik-adik punya manpowernya, punya kreativitasnya, tetapi tidak punya sumber daya finansialnya. Nah, ini kan masing-masing punya kelemahan nih, ya kan? Kalau dilihat kelemahan aja mungkin nggak jalan. Kalau kita gabung gimana? Oh jadi kekuatan. 1 tambah 1 10 jadinya, gitu kan? Nah ini kita gabung. Jadi mulai dari awal waktu itu kalau salah dengan UI, kemudian dengan UNJ, sampai berkembang 24 kampus Jabodetabek plus di luar ada lagi tuh. Jadi itu hampir setiap tahun bergiliran jadinya mereka jadi ketua. Akhir tahun kita nanya, siapa ketuanya tahun depan? Si ini, oke. Saya mulai komunikasi. Ya kan? Regenerasinya jalan. Jalan. Keberlanjutan programnya jalan. Jalan di situ. Jadi itu yang kita coba karena tadi mahasiswa pasti kendalanya pendanaan. Akhirnya panitia Dharma Santi ini yang dikemandui oleh Pak Puja itu menggandeng pemuda seperti itu. Namun Pak Puja ada pertanyaan khusus nanti kenapa alasan tema dan tagline-nya ini jadiin satu nanti Pak Puja. Tapi ini yang menarik dari penjelasan Pak Puja yang akan kita tanyakan kepada Pak Harjawan.
sepertinya dari pengalaman berorganisasi Pak Puja ataupun tokoh-tokoh Hindu kita yang ada di BUMN, ini diterapkan pada kegiatan panitia Dharma Santi. Pak Arjawan tiga kali menjadi pembina atau menjadi pengarah, ya. menjadi pengarah. Sebelumnya kalau belum adanya Dharma Santi ini kegiatannya bagaimana di BUMN? Pas belum terselenggaranya. Kemudian ketika sudah terselenggara ini, Dharma Santi ini berturut-turut Pak, gitu. Nah, ada motivasi tersendiri nggak sih? Atau bagaimana perasaan Bapak? Tadinya BUMN tidak ada kegiatan, kemudian ada kegiatan Dharma Santi, kegiatan berturut-turut. Perasaannya seperti apa sebagai pengarahan gitu? Terima kasih Mas Eko. Jadi kalau lihat di Kementerian BUMN itu hanya ada 2 orang Bali, orang Hindu. Di kementeriannya saja ada 2 orang ini. Yang kemungkinan tidak akan bisa menyelenggarakan Dharma Santi. Itu saya cek, wah, belum pernah Pak Dharma Santi. Sehingga saya rekrut menjadi panitia, berturut-turut juga sekarang sampai 3 kali ini. Dan sebelum kita menyelenggarakan Dharma Santi BUMN, sempat juga saya lihat di masing-masing BUMN dapat undangan malah kita. Diundang oleh BRI. Jadi waktunya banyak. Wah, ini BRI menyelenggarakan tanggal sekian, Mandiri tanggal sekian, PLN tanggal sekian. Lah ini kan jadi banyak acaranya, kegiatannya. Karena tidak bisa di satu tanggal. Okay. Kalau untuk mendatangkan pejabat kementerian pasti akan susah. Dan pasti tidak adil kalau Pak Menteri misalnya hadir datang di salah satu BUMN, yang lain nggak dihadirin. Jadi wah, ini agak susah ini ngaturnya. Atau yang kecil datangnya cukup deputinya saja, ya nggak fair. Nah, dari kondisi seperti ini yang kita hadapi kita coba sedikit diskusi dan mendapatkan gayung bersambut, welcome untuk prosesnya. Dan untuk yang pertama itu, yang penyelenggara pertama tahun 2023 itu waktunya sangat mepet. Antara membuat panitia. Ya, dan membangun narasi untuk bagaimana bisa bergabung semua, itu mepet. Mencari dana pun mepet semua di awal, karena memang waktunya mepet, SK panitianya prosesnya cukup panjang. Jadi teman-teman kita sering diskusi, mulai approach, mulai pendekatan kepada masing-masing BUMN yang mempunyai dana. Mungkin istilahnya kalau di BUMN itu ada beberapa tempat penyimpanan dana untuk kegiatan seperti pembinaan rohani, itu ada dananya, ada dana CSR, mungkin juga ada dana yang dapat dari promosi. Jadi berapa cara kita untuk awalnya. Di situ memang cukup, tadi Miko bilang waktunya jadi agak panjang setelah nyepi. Jaraknya agak panjang karena memang belum punya dana kita awalnya. Nah, yang kedua mungkin akan lebih bagus karena kita juga masih menyimpan sedikit dana yang tersisa gitu. Ya, yang ini lumayan lah gitu. Sekarang yang ketiga ini mudah-mudahan akan lebih kuat lagi, lebih lancar. Namun tentu di garis bawahi tadi, situasi pemerintah kan memang tidak boleh memperlihatkan gebiar-gebiar yang berlebihan. Situasi kita lagi sulit gitu. Jadi kita membangun narasi sekarang pembinaan yang berimpact kepada generasi muda. Generasi muda. Gitu, kira-kira. Tapi walaupun sulit, tapi Pak Arjawan tetap semangat kok. Ya, artinya berkat teman-teman yang jalan ini. Ya, panitia ini wah canggih lah panitia itu. Mainnya udah 3 kali berjalan, 2 kali berjalan, yang ketiga ini sudah kelihatannya semakin tahu setelah kemana harus dituju. Mudah-mudahan lebih
lebih smooth, lebih lancar. Sebagai tokoh di BUMN, perasaannya bagaimana Pak proses ini bisa berjalan sampai sekarang? Saya ya merasakan sekali bahwa apa yang kita inisiasi di awal gitu berkesinambungan dan yang penting ada impact-nya kepada masyarakat. Tergantung dari fokus di awal, pertama menyelenggarakan, kita kepada pandite memberikan bantuan supaya mereka kan sentuhan pandite itu kan pelayanan masyarakat. Tidak memikirkan apa kebutuhan hidupnya, nah kita ikut memikirkan. Yang kedua UMKM, kita juga coba. Yang ketiga ini anak muda nih. Nanti mungkin tema yang keempat mungkin lain ceritanya lagi. Digitalisasi. Digitalisasi. Barangkali tiba-tiba panitia punya aplikasi yang akan menemukan jodoh ya, itu. generasi Hindu kan gitu. Iya, bisa jadi. Kalau itu diperlukan ya. Idenya datang dari Hindu Channel nanti. Maksudnya idenya ada di pada saat podcast di Hindu Channel itu. Tiba-tiba ada aplikasi khusus biru jodoh kan gitu Hindu Channel. Sama Hindu bisa. Sesama Hindu. Supaya nggak membuat ribet lah. Jadi pada saat acara Puncak Dharma Santi pertemuan jodoh juga. Nah, kemudian ini menarik Pak Harjawan, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami, rasa bangganya sebagai tokoh Hindu di BUMN, apalagi sebagai pengarah. Pak Puja, ini ada pertanyaan khusus tadi, kita coba tagih lagi. Ini kenapa temanya kok merangkul anak muda? Tema besarnya seperti apa? Kemudian tagline-nya ini adalah transformasi Dharma. Ini kan keren sekali, Pak. Ada rangkaian kegiatan khusus juga kah? Atau seperti apa? Kan gitu, monggo Pak. Ya, baik, makasih tadi menambahkan sedikit ya. Tadi ya. Aplikasi tadi kan. Digital. Digital. Sebenarnya waktu 2008 sampai 2017 kita lakukan. Itu alasan yang ketiga. Yang pertama adalah sinergi tadi tentunya kan, punya kekuatan, punya kelemahan gabung jadi satu gitu kan. Kemudian kedua adalah networking pada saat adik-adik mau mencari kerja praktek, ya kan, ada channelnya. Karena dulu pengalaman saya nyari kerja praktek susah, ditolak, maju sini tolak, nggak ada yang dikenal gitu kan. Nah begitu kita punya network, jadi bisa cepat, ya kan. Jadi kadang-kadang ada beberapa yang ngomongnya mungkin bukan by system tapi by sinten. Jadi kalau kenal, bisa cepat kerja praktek. Ya sinten kan? nih jadi itu ada juga yang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tadi simo keramonya kalau bagus, nah bisa berlanjut gitu kan. Nah, jodoh atau apa gitu kan. Bapak-bapak ataupun ibu-ibu punya anak-anak atau putra-putrinya gitu ya, yang belum ini, kemudian ini ada adik-adik di sini, mempertemukan itu sebagai suatu media gitu kan. Itu efek samping gitu. Syukur-syukur terbentuk gitu kan, sehingga bisa menjaga soliditas kita, umat yang udah kecil tetapi tak boleh kecil semangatnya gitu kan, semangatnya harus terbesar gitu. Gitu tadi. Kemudian tadi lanjut dengan pertanyaannya. Apa nih Pak temanya? Keren banget nih Pak. Muda, kemudian tagline-nya transformasi Dharma ini. Ya, setuju. Jadi memang mengenai tema ini sejalan lah dengan pemerintahan yang sekarang gitu kan ya. Menuju Indonesia Emas 2045 gitu kan. Mungkin saya sudah berumur berapa, jangan-jangan sudah pensiun saya saat itu gitu kan. Dan mudah-mudahan kita masih tetap sehat gitu kan ya, bisa memberikan pemikiran-pemikiran semuanya. Nah, siapa nanti yang pada saat 2045 itu yang akan megang posisi? Adik-adik semua. Pada saat itu, ya kan? Adik-adik itulah yang akan duduk di tempat-tempat kami ini gitu. Yang ini harus kita siapkan dari sekarang gitu kan. Harus kita gugah dari sekarang ini kan. Perannya itu besar ya. Jadi pergunakan waktunya dengan baik, pergunakan kesempatannya dengan baik gitu kan ya. Networknya juga harus baik gitu kan. Supaya pada saat nantinya di posisi-posisi kita ini bisa berjalan dengan lancar semuanya, bisa berjalan dengan aman semuanya gitu kan. Itu kira-kira kita mau memberdayakan generasi mudanya, ya kan, supaya ada hal yang positif gitu kan. At least pada saat kegiatan menyiapkan acara itu mereka akan konsentrasi terhadap ide-ide ataupun improvement ataupun ide kreasinya itu membawa hal yang positif gitu kan. Tidak dugem. At least pada saat itu tidak dugem, tidak nyabu, tidak ini gitu kan ya. Jadi kita bawa ke arah yang positif semuanya. Semoga ya dengan melihat seperti itu, melihat ya kami ini gitu kan ya, mungkin kami kalau hal yang baik silakan dicontoh, ya kan. Kalau yang tidak baik jangan diambil, ya kan.
mudah-mudahan bisa memberikan semangat adik-adik untuk bisa tetap di jalan dharmanya, ya kan, menjaga jalan dharmanya, bisa berkontribusi positif pada negara, ya kan, pada keluarga, masyarakat, dan juga pada dirinya sendiri. Nah, transformasi dharma tadi menarik tuh tagline-nya, transformasi melalui dharma. Transformasi tentunya ini hal yang positif ya, bukan transformasi menjadi sesuatu yang negatif ya, menjadi sesuatu yang positif. Kita lihat belakangan ini banyak bencana, banyak kejadian-kejadian sosial dan sebagainya. Ini kan menandakan bahwa ada ketidakharmonisan antara Buana Alit dengan Buana Agung gitu kan. Kalau kita ngelihat di akhlak BUMN kan ada unsur, hanya ada harmonis gitu. Ya kan, kalau di situ harmonisnya terhadap sesama gitu kan ya. Tapi ini kan harmonis juga harus terhadap lingkungan, terhadap mana. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap lingkungan? Kami misalnya di bidang energi gitu kan, eksplorasi dan sebagainya, ya kan. Bagaimana menciptakan sustainability di perusahaan, menciptakan sustainability energi di masyarakat juga. Nah, kaitannya dengan itu adalah bagaimana harmonis kita punya tujuan kebahagiaan kita ya. 3 cara untuk capai kebahagiaan tadi. Trita Karana kan ya. Tuhan kita lakukan, konsep itu juga sesama juga kita lakukan dengan banyak kegiatan. Kalau atas Tirta Yatra kita lakukan, ya kan. Matur Piuning kemarin kita lakukan. Kemudian juga kalau sama mungkin tadi silaturahmi, bakti sosial, pemeriksaan kesehatan dan sebagainya ya. Kemudian tadi pembinaan ke pemuda, misalnya leadershipnya, wirausahaan, pembinaan UMKM. Nah itu menjadi hal yang positif di tahun ini yang kita lakukan, ya kan. Kemudian yang ke bawahnya juga bakti sosial, penanaman pohon dan sebagainya, ya kan. Mungkin ini kan menjadi Dharma Santi BUMN pertama yang karbon neutral, ya kan. Kita mensupport juga program pemerintah IDX-nya karbon, ya kan. Pasar trading karbonnya di Indonesia gitu. Nah, kita akan lakukan itu semuanya. Jadi tidak hanya konsepnya Trita Karana, tapi juga kita bawa ke konsep kekinian. Karena karbon udah ngomong banyak di mana-mana kan. Karbon trading, karbon neutral. Nah, kita bawa ke konsep itu sekarang. Itu salah satunya. Jadi transformasi ke arah positif ini supaya kita bisa harmonis Buana Alit dengan Buana Agung, ya kan. Bagaimana kita bisa berkontribusi positif kepada bangsa, kepada negara, supaya tadi menciptakan suatu kebahagiaan bagi kita sendiri. Ini juga sebagai pengingat bagi kita semua, ya kan, untuk selalu berbuat yang baik, berkata yang baik, tingkah laku yang baik. Itu maksudnya. Ini Pak Puja, karena menyambung dari tagline-nya, kita coba sambung secara sederhana bagaimana Pak Puja, nanti kita sambung ke Pak Harjawan. Pak Puja, rangkaian Dharma Santi sudah berjalan 3 tahun. Apa istimewanya perangkaian ini? Apakah ada istimewa tersendiri khususnya di 2025 kan gitu? Baik, dari sisi coverage-nya gitu kan ya. Sisi coverage-nya kita kan ngadain acara tidak hanya di acara puncak Jakarta, tetapi juga di regional. Konsep yang sama tetap kita lakukan, acara puncak dan acara regional. Cuman coverage regionalnya kita tambah. Tahun-tahun sebelumnya kita belum mengajak atau melibatkan umat kita yang ada di Sulawesi, umat kita yang ada di Papua. Ya kan? Jadi tahun ini kita tambah. Walaupun dengan keterbatasan umat kita mungkin tidak ada di situ, tapi kita bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga keumatan, PHDI, KMHDI gitu ya, yang benar-benar bisa menjangkau umat kita di situ. Jadi tadi seperti Pak Arjawan sampaikan bahwa konsepnya adalah sekarang lebih banyak kemanfaatan internal kita, ya kan. Jadi dengan adanya himbauan efisiensi dari pemerintah, tentunya acara seremonial ini dikurangin. Ya kan, tetapi benefitnya ke manfaat yang dirasakan ke umat harus kita tingkatkan gitu ya. Tidak hanya kita internal sendiri dari BUMN, tetapi juga dalam hal ini sekarang kepemudaannya, ya kan. Generasi muda yang ke depan nantinya akan pegang pimpinan sebagai pimpinan, ya kan. Harus kita siapkan dari sekarang. Kalau tidak disiapkan sekarang telat, ya kan. Nanti tidak ikut di dalam partisipasinya dengan ke pemerintahan ataupun ke negara ataupun ngurus BUMN gitu kan ya. Jangan sampai ketinggalan kereta gitu. Jadi kita harapkan juga walaupun kita jumlahnya kecil tetapi kita memberi warna yang berbeda gitu kan di BUMN. Kira-kira begitu.
Gitu. Ini harus banyak, kalau kita waktunya panjang, diskusi bisa lama nih Pak Puja. Semalam suntuk ya? Semalam suntuk gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya yang umat Hindu harapkan akan hadirnya Dharma Santi BUMN ini Pak. Jadi Hindu Channel beberapa kali dihubungi oleh umat Hindu dengan tayangan-tayangan sebelumnya. Banyak yang mengucapkan terima kasih atas bantuan-bantuan, donasi yang diberikan, khususnya anak-anak muda, kemudian ada pura, ada yayasan yang disupport. Mereka, kalau di Jakarta, kita kasih donasi 5 juta atau 10 juta, itu tidak ada apa-apanya. Tapi kalau di daerah, mereka akan langsung belikan hal-hal yang menunjang pura, contohnya mereka paping depan, tangga diperbaiki, menambah tanah supaya agak tinggi. Itu istimewa sekali Pak, sangat dirasakan. Jadi hadirnya Dharma Santi BUMN ini sangat terasa bagi umat Hindu. Kemudian Pak Harjawan, ini coba kita ingin tanyakan, tadi menyinggung di masa muda juga, Pak Puja. Di umur 17 tahun lalu, di umur 17 pada masanya, kemudian 25, ada pengalaman khusus nggak sih sehingga pada saat Bapak kerja di BUMN, pada saat kegiatan rangkaian Dharma Santi ini menjadikan ide yang harus diterapkan supaya anak-anak muda ini bisa terasa? Pada saat dulu Bapak tidak merasakan itu. Bukan dendam nih ya Pak, tetapi melampiaskan ide di mana kesempatan sekarang bisa disalurkan seperti itu Pak. Oke, makasih Miko ya. Jadi di usia-usia remaja yang tadi anggap saja 17-25 itu, jangan jadi anak muda ini ya harus ambil peran, harus mengikuti kegiatan, jangan kurang, atau kalau boleh dikatakan jangan apatis. Kalau itu terlalu berat lah, apatis. Jangan diam saja, karena kita mengambil peran itu tentu kita ada fungsi, ada kebermanfaatan kita sebagai anak-anak muda dalam mengikuti kegiatan. Minimal kita punya tanggung jawab untuk kegiatan yang kita hadapi. Dikaitkan dengan anak muda sekarang, seandainya sekarang umurnya 25, lalu kita menuju 2045, 20 tahun lagi, ini yang saya perlu bekali anak-anak muda. Supaya tadi sudah disinggung Pak Puja bahwa anak muda itu harus punya kreativitas, harus memiliki daya juang. Ya kalau bahasa sekarang jangan baperan gitu ya. Emosionalnya juga harus dikontrol ya. Jadi, memang tidak mudah, tapi tadi perlu dilatih. Sehingga tempat latihannya di mana? Ya tadi anak muda itu diajak Pak Puja untuk membuat acara, sehingga di situ interaksinya. Kita susah lagi belajar di sekolah untuk mendapatkan posisi tempat yang bisa berinteraksi, berorganisasi, karena sudah lewat sekolah, kuliahnya udah lulus, maka tadi ambil peran. Disitulah kita belajar, mengasah tadi kepemimpinan kita. Mengasah kepemimpinan, menjaga atau mengontrol emosi. Terus yang mungkin paling penting buat saya, yang sering berdiskusi dengan anak-anak muda di bidang leadership gitu, komunikasi. Komunikasi sangat penting, karena begitu kita berbicara sama orang yang belum kita kenal, kalau kita bisa meyakinkan, kita bisa diterima, itu one step sudah ada di hati mereka. Jadi kita bisa diterima. Itu prinsip leadership. Yang pertama komunikasi. Jadi kalau kita bisa membangun komunikasi yang bagus, yang nyaman, yang orang merasakan bahwa kedatangan kita itu tidak ada aura negatif gitu, itu pasti disitulah letak teman-teman, adik-adik. Tidak cukup dengan keilmuannya atau dengan skill yang tinggi gitu, tapi kalau itu tidak dilatih, caranya tadi berbagai cara kita harus ikuti
perkembangan organisasi, perkembangan kegiatan-kegiatan keagamaan, perkembangan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, itu membangun komunikasi yang bagus, mengontrol emosi, mungkin juga mengambil peran, itu yang penting juga, sehingga kita bisa kebermanfaatan anak muda di tahun 2045 nanti itu bisa terpilih walaupun tidak jumlahnya besar. Kita masih belum mengatakan, belum menjadi mayoritas lah, mungkin masih tumbuh, sama-sama tumbuh, mungkin kita masih tetap di minority, tapi kita harus yakin bahwa kita mampu. Anak-anak muda terutama kita titipkan lah, supaya mereka melatih diri, yang tadi saya sebutkan. Itu maksudnya. Karena menyinggung terkait dengan keberadaan umat Hindu, kemudian karena kita minority. Ada pertanyaan khusus Pak nih. Sudah kita siapkan untuk Pak Harjawan. Jadi sebagai generasi khususnya di perantauan Pak, di perantau nih, dengan berbagai aliran yang ada di tanah rantau, budaya yang berbeda, ada yang dari Ambon, dari Sulawesi, kemudian dari Bengkulu, dari Bali, dari Lampung, seperti itu. Jadi satu. Nah, ketika berada di tanah rantau, tentu kita supaya teguh dan kuat untuk menegakkan ajaran Dharma, ini seperti apa? Sarannya sebagai tokoh kita nih, Pak, yang di BUMN. Mohon maaf nih, kalau agama mungkin tidak terlalu dalam. Tapi paling tidak kekuatan jiwa perantaunya ini untuk supaya kita bersama-sama itu bagaimana? Apalagi tadi menyinggung komunikasi nih Pak, kan gitu. Iya Dika. Jadi memang Miko sebagai orang perantau gitu, mungkin kita dari berbagai suku tapi kita mempunyai ajaran agama, maka saya berpikir, ini mungkin kalau nanti teman-teman menganggap saya terlalu nasionalis, itu memang mungkin itu bagian upaya tiang saya sebagai orang rantau gitu. Jadi Desa Kalupatri memang itu dibuat oleh tetua-tetua kita itu, di mana kita merantau, di mana kita berposisi, kita sesuaikan dengan lingkungan yang ada. Jadi kita harus bisa adaptasi. Adaptasi itu juga bagian dari fungsi kepemimpinan. Bagaimana kita bisa beradaptasi di lingkungan, itu adalah bagian dari fungsi kita sebagai leadership. Supaya ini kita juga mampu bertahan dalam situasi yang kita hadapi yang tidak stabil. Nah, untuk anak muda, saya titipkan juga bahwa jadi mungkin tidak harus orientasi terlalu banyak di Bali ya, Hindu Bali gitu. Kalau Hindu mungkin sudah bisa dibuka di dalam kitab Weda, ya intinya agama itu di buku saja dulu sebagai intinya agama. Variasinya mungkin tambahannya Desa Kalupatri-nya sebagai bagian yang bisa membuat seni, budaya dan sebagainya di situlah kira-kira. Jadi itu adalah cara untuk menghindari kita berpersepsi yang berbeda dengan keyakinan ketika di tanah rantau. Ya. Jadi semoga jangan ini nanti viral nih Pak. Nah, kemudian kita berbicara anak muda, Pak Puja. Gini, karena Pak Puja menentukan temanya anak muda, pasti sudah ada pemahaman-pemahaman dan gerakan-gerakan turunan yang akan diluncurkan, kan seperti itu. Kita tahu bahwa Pak Puja secara keahlian membidangi di energi seperti itu Pak. Nah, ke depan pandangan Bapak tentang energi ini ke depannya seperti apa? Dan muncul lagi sebuah pertanyaan, keahlian apa bagi generasi Hindu untuk ke depan, untuk jangka panjang menuju Indonesia emas? Ini akan ditonton oleh seluruh pemuda di Indonesia, Bapak. Monggo. Ya, baik. Pertama terkait dengan tadi energi kan ya. Energi pastinya harus ada sustainability, ya kan. Kalau pemerintah punya affordability, availability, sustainability, trilema energi, itu kita jalani sekarang, gitu kan ya. Memang tantangannya begitu.
bagaimana menyediakan energi yang murah, tersedia luas, dan juga sustain gitu kan, tidak langsung habis gitu kan. Pasti harus bijak, bijak dalam hal eksplorasinya, memproduksinya, dan juga bijak dalam pemakaiannya, dalam hal ini masyarakat yang mengkonsumsi energi gitu kan ya. Kalau energinya tersedia begitu banyak, kemudian juga sangat murah misalnya kan, orang jadi kurang menghargai energi itu, jadi kadang-kadang bisa-bisa disia-siakan aja gitu kan. Nah ini tentunya kurang bijak kita dalam hal pemanfaatannya gitu kan. Jadi supaya sustain gimana, semua orang harus terlibat untuk bisa menjaga sustainability tadi, menghargai energi yang sangat terbatas itu tadi ya, sumber energinya ya, dan juga tetap bersyukur pastinya ya kan, bahwa apa yang kita nikmati sekarang ini pemberian dari Tuhan semuanya gitu, pemberian dari alam semua, kita harus bertanggung jawab pada saat pemakaiannya itu agar bisa tidak hanya kita aja menikmati, tetapi juga anak cucu kita juga bisa menikmati semuanya ya kan. Sekarang mulai bergerak, kalau trennya di dunia kan mungkin dari energi fosil menjadi energi terbarukan gitu kan. Teknologi solar cell juga sudah semakin murah dan terjangkau, ada di mana-mana gitu kan ya. Nah ini belum lagi energi yang lain, mungkin nuklir dan sebagainya. Nah ini pemerintah yang akan menentukan di mana porsi energinya dari Indonesia itu sendiri. Kita selaku BUMN pasti akan mensupport semua itu untuk mengabdi kepada masyarakat, menyediakan energi, karena energi ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, ya kan? Jadi rule of thumb-nya itu, kalau pertumbuhan ekonominya misalnya 8%, energinya tidak boleh kurang dari 8% pertumbuhan energinya, ya kan? Nah, ini juga harus bisa men-trigger tadi dampak ekonominya. Katanya Dharma Sandi, ekonomi juga kita lihat nih, UMKM, umat, nah ini mulai kita lihat di tahun ini, ya kan? Keterlibatan UMKM yang lebih besar lagi gitu kan, supaya tadi kemanfaatannya itu benar-benar dirasakan oleh umat. Pemuda-pemuda Hindu juga umat kita, manfaatnya juga harus banyak bisa kita rasakan. Kita siapkan umat-umat ini supaya nanti di 2045 beliau-beliau ini akan duduk di sini nanti. Di Mas Miko wawancarai mereka semua di sini, gitu kan. Jadi tinggal pilih nanti. Jangan-jangan Mas Miko yang di sini gitu kan ya. Ya ini bisa jadi. Lagi, bisa jadi Mas itu. Miko di usia yang sangat produktif dan top level udah. Iya, jadi bos media gitu misalnya kan. Astungkara. Ya itu Astungkara. Jadi itu nanti bisa men-trigger adik-adik semuanya tetap bangga menjadi Hindu. Ya kan. Itu transformasinya itu tadi kan. Dengan ajaran Dharma, ayo kita bertransformasi untuk sesuatu yang lebih baik lagi untuk kita ke depan. Kalau dari kacamata Pak Puja, keahlian khusus apa yang harus bisa kita siapkan generasi kita saat ini secara jangka ke depan menuju Indonesia Emas? Ya, keahlian khusus. Nah tadi Pak Arjon udah mention tuh, komunikasi gitu kan. Komunikasi salah satunya itu penting, ya kan. Saya sampai sekarang pun masih belajar tuh gimana caranya kita menyampaikan ide pendek gitu kan, dan bisa diterima. Tidak mudah itu. Tidak mudah, biasanya kita kemana-mana kan, bottom line-nya apa gitu kan. Ada yang teori komunikasinya, ada yang bottom line-nya apa, pesannya dulu, baru jelaskan fakta. Ada yang ngomongnya fakta dulu, baru kesimpulan gitu kan. Ini berbeda pendekatan, tiap orang berbeda. Ada orang sabaran, mungkin kalau dijelaskan fakta dulu, oke, kesimpulannya apa. Tapi kalau orang tidak punya waktu, ini dulu, supportingnya ini. Satu. Kemudian kedua, di BUMN kan punya core values-nya akhlak ya, ada adaptifnya gitu kan. Adaptif terhadap perubahan zaman. Tadi mengenai energi udah bergeser tuh, dari tadinya fosil menjadi terbarukan. Terbarukan ada banyak, misalnya sinar matahari ya, kemudian gelombang, angin, sungai, angin. Nah ini harus ada yang memperdalamin itu. Jadi mengenai sustainability itu udah mulai banyak sekarang bergeser ke situ. Belum lagi terkait dengan teknologi tadi kan, aplikasi dan sebagainya, itu kan menjadi sesuatu yang bisa berpotensi mendisrupsi bisnis existing. Sekarang banyak kayak let's say misalnya supermarket ataupun apa, dulu pusat perbelanjaan yang begitu ramai kan jadi sepi. Sekarang orang jualan belakang ini tidak pakai ini, tapi pakai
aplikasi. Aplikasi. Hanya di depan kamera Cukup jualan online gitu kan. saja. Ya, jadi itu. Bahkan judi pun online gitu kan. Itu jangan dicontoh tapi hal yang itu kan. Jadi online ini kan menjadi apa ya? Alat mungkin itu bisa menghasilkan sesuatu, bisa menjual sesuatu tidak hanya barang atau apa, tapi ide ataupun apa itu bisa kita jual di situ. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita siapkan. Harus kita siap. Di samping tadi jangan menjadi generasi yang lembek. Ya kan? Harus tahan banting. Harus tahan banting. Yang kayak gini gagal 10 enggak masalah, yang ke-11 bisa jadi sukses gitu kan. Jadi harus tetap semangat ya kan. Ini yang dulu mungkin banyak kita dapat waktu kuliah, Pak ya. Kalau sekarang di generasi Z kayaknya mungkin agak kebalik sedikit. Bahkan mahasiswa yang ngatur dosen. Kalau dulu dosen yang ngatur mahasiswa. Gitu. Jadi ada sedikit perbedaan di situ kan. Jadi kalau sekarang kita berbicara dengan kawan-kawan di dosen gitu ya, ada keluhan seperti itu. Nah, kemudian Pak Puja, ini mungkin pemirsa Hindu Channel, kenapa sih obrolan kita tidak fokus pada Dharma Santi? Hindu Channel akan mengundang salah satu panitia yang akan menjelaskan tentang rangkaian Dharma Santi itu seperti apa. Pak Harjawan, Pak Puja, sebagai nakoda untuk menuangkan pikirannya, mengomandoi semua kegiatannya. Jangan sampai hanya Pak Puja saja yang bergerak kan gitu. Jadi hari ini penuh dengan sebuah inspirasi bagi generasi muda Hindu kita. Ketika di posisi saat ini sedang bimbang, di posisi saat ini sedang bingung seperti apa, sedang menyerah karena Pak Puja menyampaikan kalau gagal 10 ya jangan nyerah, siapa tahu yang ke-11 kan gitu. Ini kekuatan kita sebagai generasi Hindu seperti itu. Nah, nanti Pak Puja kita akan tanya harapan ke depannya terkait dengan Dharma Santi, visinya seperti apa, apakah ada misi khusus jangka panjangnya. Ini kita akan nanti tanyakan untuk closing statementnya Pak Puja. Namun Pak Harjawan, kita akan melihat lebih besar lagi Indonesia di tahun 2045. Kalau tadi di Indonesia Emas, kemudian sasarannya ke anak muda. Pak Harjawan melihatnya seperti apa secara besarnya? Untuk kita mengantarkan adik-adik 20 tahun lagi, tapi kan itu proses. Jadi 20 tahun itu ukuran ujung, tapi di dalamnya ada proses. Supaya saya lihat di lingkungan kampus, di lingkungan kumpulan anak muda tadi, bagaimana mereka bisa memanfaatkan situasi-situasi yang memang lagi sulit mungkin saat ini, tapi dia bisa keluar dari kesulitan. Ya kalau mungkin kita ambil contoh, bagaimana menciptakan lapangan kerja yang dulu mungkin sempat sangat sulit, terus sekarang misalnya nih kita ambil aja Gojek. Gojek itu mungkin dulu jadi polemik. Sekarang dengan digital bisa membantu banyak lapangan kerja, dan itu sangat membantu. Bahkan daripada nganggur, daripada satu hari pulang kerja itu sekalian ngojek, lumayan lah buat ongkos bensin dan sebagainya. Nah, hal-hal itu jadi mungkin cara berpikir pekerjaan itu harus yang kreatif. Digital itu memang suatu keharusan. Jadi tadi Pak Puja ngasih tahu bahwa anak-anak itu harus pandai-pandai memanfaatkan teknologi digital. Sustainability, energi itu penting juga. Tapi yang nggak bisa diganti tadi adalah karakter. Karakter masing-masing individu itu nggak bisa tergantikan. Itu harus dibangun oleh individu sendiri itu. Jadi memang kalau ngomong pemimpin di ABRI itu memang di skimming, dilakukan cukur, dilakukan dibentuk. Kalau saya ngobrol sama teman-teman di pelatihan tuh, anak-anak muda, kenapa anak muda yang Gen Z, Gen Y masuk tentara bisa dibentuk? Karena otaknya dicuci, dicor, dibentuk dengan metode cara bagaimana mendidik mereka menjadi kuat mentalnya.
Jadi dia tidak melihat generasi apa, datang dari generasi mana saja, cara membangun kepemimpinan di tentara sudah mempunyai teori. Teori adalah mereka harus masuk dan mengikuti alur proses pelatihannya, sehingga dia tetap disiplin. Coba kalau lihat di luar barangkali Gen Z kurang disiplin, kalau masuk ABRI disiplin. Nah itu proses. Tapi lagi menariknya tadi kita pas waktu di belakang layar Pak ngobrolin tentang menjadi pemimpin, seninya harus ada. Maksudnya gimana nih Pak? Oh iya. Ini kayaknya agak sedikit menarik nih Pak. Ya memang pemimpin juga harus ditambahi jiwa seni kepemimpinan. Makanya ada buku judulnya Seni Kepemimpinan, bahwa pemimpin itu memang bagaimana mengajak atau bagaimana meminta tolong tetapi merasa tidak meminta. Jadi follower atau pengikut melakukan sesuatu itu atas keinginannya dia sendiri. Itu bagaimana seni memerintah, sehingga dia merasa tidak diperintah tapi melakukan sesuatu kegiatan yang memang sudah diperintahkan. Itu ada seninya. Tapi tadi kembali, seni itu bisa dilakukan dengan cara apa? Komunikasi. Kembali lagi, itu yang nggak bisa diganti. Jadi teman-teman, adik-adik belajar berkomunikasi yang baik. Lihat siapa lawan bicara, lihat bagaimana audiensnya, bagaimana kita menempatkan diri sebagai pembicara, atau sebagai tamu, atau sebagai undangan, siapapun posisi kita, harus tahu siapa lawan bicara kita, supaya kita ngerti kita harus turunkan level, naikkan level dalam berkomunikasi. Kira-kira gitu. Dari sini Hindu Channel yakin dan umat Hindu yakin bahwa acara rangkaian Dharma Santi dan Dharma Santi selanjutnya itu akan berjalan dengan sukses dan dengan lancar, dengan baik dan jangka panjang. Karena dari pemikiran-pemikiran narasumber Hindu Channel ataupun panitia Dharma Santi hari ini, kita sudah melihat, membayangkan seperti itu. Apalagi anak-anak mudanya hari ini mulai dirangkul, dan sebenarnya dari kemarin sudah dirangkul. Namun hari ini puncak bagaimana kita mengukur peran dari generasi mudanya. Pak Puja, bukan terakhir diskusi kita, tetapi bagaimana pesannya, kemudian bagaimana visi misi ke depannya seperti rangkaian Dharma Santi tahun 2025 ini sampai keberlanjutannya seperti apa? Baik, pertama tentunya kita, karena ini acara kita bersama ya, keterlibatan dari semua pihak, ya partisipasi dari semua pihak untuk kesuksesan acara tentunya sangat diharapkan. Ini acara kita, yuk kita miliki bareng-bareng, ya kan? Kita gedein bareng. Nah, ini wujud bahwa kita itu bersinergi, berkolaborasi dengan baik gitu kan. Tidak hanya pekerja BUMN aja loh ya. BUMN juga ada banyak tuh. Berkolaborasi, melayani negeri kan gitu kan tadi. Melayani negeri. Dan juga dengan masyarakat. Plus dengan tadi adik-adik pemuda untuk menyiapkan ke depan. Ini yuk, sama harus kita lakukan. Ayo datang sukseskan semua acara ini, kawan-kawan semua, Semeton Sami. Kemudian tadi untuk adik-adiknya, ini kesempatan untuk berkolaborasi bareng di kita. Ide-ide kreativitasnya, ya kan. Semoga dengan kolaborasi ini menambah kebanggaan adik-adik di Jalan Dharma. Ya kan, tetap teguh di Jalan Dharma. Kembangkan kreativitasnya, tadi kemampuan-kemampuan tadi itu ditingkatkan juga. Suatu saat Astungkara posisinya di tempat-tempat kita atau bahkan lebih tinggi dari kita akan sangat senang sekali. Kita akan senang sekali kita melihat pada saat itu, wah, bukan berarti kita cemburu, kok dia bisa lebih tinggi posisi. Enggak. Itu tugasnya pemimpin. Menyiapkan pengganti, menyiapkan next leadernya gitu kan ya. Makanya di acara kita ini pun ada, kita bekerja sama dengan lembaga umatan ya KMHDI dalam hal ini ya, menyiapkan pelatihan untuk kepemimpinan juga, ya kan. Kita berkolaborasi. Adik-adik punya kepentingan ini, kita juga punya ada ini sumber daya, kita garap bareng. Bukan berarti harus memenuhi apa tujuan ini aja atau tujuan ini aja, enggak. Tujuannya bareng-bareng bersama, ya kan. Kalau kita tidak kolektif, tidak bersama,
susah kita bisa mewujudkan cita-cita itu untuk tetap bisa besar di jalan Dharma. Gitu kira-kira. Suksema Pak Puja, Suksema. Suksema Pak Arjawan sudah memberikan inspirasi di Hindu Channel hari ini dan juga menyampaikan terkait dengan kegiatan Dharma Santi dan tentu saja rangkaian Dharma Santi ini sudah disampaikan hari ini di Hindu Channel. Nanti akan lebih khusus lagi, ada narasumber yang akan diutus oleh Pak Puja untuk menyampaikan keseluruhan rangkaian Dharma Santi seperti apa, khususnya di daerah-daerah. Dan kegiatan-kegiatannya tadi disebutkan ada kegiatan kesehatan gratis, kemudian ada juga donor darah, kemudian bantuan yayasan, pura, kemudian juga para pinandita seperti itu. Resiatnya. Dan nanti resiatnya itu akan digerkan pada acara puncak seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat. Dan terima kasih pemirsa Hindu Channel sudah menyaksikan hari ini. Hindu Channel akan semakin melesat lagi dan akan semakin konsisten lagi jika Bapak Ibu memberikan support dengan subscribe, share Hindu Channel sekarang juga. Terima kasih, kami tutup dengan Parama Santi bersama dengan Ketua Panitia Dharma Santi BUMN dan juga Dewan Pengarah Dharma Santi BUMN. Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Suksema Pak G. Suksema Pak, Suksema Mas Miko, Rahayu.